kami tidak mengundang Pak Anies, tapi dia sendiri datang ke acara halal bihalal. Mungkin Pak Anies lagi pencitraan. Orang yang sudah pernah ikut pemilihan 5 tahun yang lalu, mereka harus menampilkan citranya terus-menerus. Kadang-kadang ada konten-konten yang malah menjatuhkan citra. Silaturahmi Idul Fitri rupanya bisa juga menimbulkan kegaduhan politik, apalagi kalau yang bertemu adalah para politisi atau tokoh politik yang posisinya itu digambarkan berseberangan. Apalagi kalau sebelumnya mereka itu sempat bersekutu tapi kemudian pecah kongsi. Beritanya jadi sangat heboh dan penuh tafsir politik. Seperti halnya yang terjadi antara mantan calon presiden pada Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan, dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, IPK, Agus Harimurti Yudhoyono, dan bapaknya, yakni Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Video momen pertemuan mereka bertiga itu diunggah oleh kader baru ya dari Partai Demokrat, Mary Riana, yang kini dipercaya menjadi staf khusus Menko IPK di akun Instagramnya. Dalam video itu terlihat Anies mengenakan kemeja koko warna hijau muda, tampak disambut oleh AHY dengan hangat, dan kemudian Anies juga terlihat berbincang akrab dengan SBY. Media itu menggambarkan suasananya halal bihalal itu atau dikenal dengan open house hari pertama kemarin itu, hari Sabtu 21 Maret itu sangat hangat. Mereka duduk satu meja sambil bercengkrama dan terlihat sesekali mereka bersenda gurau karena mereka tertawa. Apalagi hadir dalam pertemuan tersebut Yeni Wahid, putri mantan presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid. Video yang diunggah oleh Mary Riana itu menyebar sangat luas dan kemudian diunggah banyak media. Memang ini menurut saya secara news value sangat menarik ya. Hubungan antara Anies dengan SBY, khususnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY menjelang Pilpres 2024 itu kan waktu itu sangat dekat dan hangat. Kehilangan ruhnya Iqra. Negara akan sibuk bicara sebelum memahami. Contoh nih, negara akan cepat bereaksi tanpa mengerti akar masalah. Dan ketika rakyat mengeluh problem A, B, C, D, Iqra itu meminta kepada pemimpin untuk membaca keluhan rakyat, bukan sibuk merapikan slogan. Karena itulah ketika kita menyaksikan akhir-akhir ini banyak program-program dengan anggaran besar, tetapi menghasilkan masalah keselamatan, menghasilkan masalah mutu. Kalau kita pakai perspektif Iqra yang benar, maka dilakukan koreksi yang sesungguhnya, bukan sekedar narasinya yang diganti. Nah, ini juga teman-teman sekalian, kalau kita mengharapkan Iqra ini dipakai oleh negara, maka negara menjadi negara yang tidak alergi dengan kritik. Hanya akhir-akhir ini kita menyaksikan media-media banyak yang mengurangi porsi kritik, bahkan cenderung diam, cenderung membatasi diri sendiri. Biasanya itu bukan inisiatif sendiri, biasanya itu karena mereka berpengalaman mendapatkan tekanan, pernah mengalami tekanan dan tidak mau mengulangi lagi. Disitulah kemudian mulai muncul sensorship, dan seringkali yang ditekan bukan jurnalis, yang ditekan bukan redaktur. Hari ini yang ditekan adalah pemilik media, yang ditekan pemilik media, bukan yang jurnalis, karena itulah lebih rumit pengelolaannya. Nah, ini harus diwaspadai. Justru kenapa? Karena mereka lah yang membaca, kita membaca. Untungnya masih ada sosial media, dan sosial media kita Masya Allah aktifnya. Seperti politik luar negeri kita bebas aktif. Iya, akhir-akhir ini politik kita bebas aktif ya, tetap aktif dan sebebas-bebasnya gitu. Iya. Sampai dengan hari ini kita belum mendengar apapun yang diungkapkan tentang peristiwa besar yang terjadi di Iran. Kita belum dengar. Jadi kita tunggu. Jadi
kita siap untuk menerima kritik, negara membuka diri dan negara membaca. Dan kalau ini dikerjakan, saudara-saudara sekalian, maka muncul yang tadi saya katakan debat di dalam public policy, dalam penyusunan kebijakan. Perdebatan itu baik tapi melelahkan, baik tapi melelahkan. Kenapa? Karena bagi yang megang kewenangan, debat itu artinya setiap ada kritik harus diberikan penjelasannya. Betul nggak teman-teman? Semakin ada penjelasan, maka semakin mencerdaskan bagi seluruh audiens. Coba bayangkan kalau di mimbar ini, satu orang berbicara, satu orang mengkritik, dijawab, dijelaskan, dijawab, dijelaskan, semua yang ada merasa tercerdaskan. Dan bagi penyusun kebijakan, pandanglah kritik itu sebagai sarana untuk meyakinkan publik. Karena itulah kalau ada kritik, itu sesungguhnya kesempatan untuk meyakinkan. Malah kalau sepi kritik, itu sulit untuk punya alasan meyakinkan. Karena itu kalau sepi, teman-teman, nanti muncul problem tidak terduga, toko sudah buruk masalahnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada antisipasi, tidak pernah ada dialog. Itulah sebabnya kenapa di dalam percakapan publik bacaan-bacaan itu, ekrok-ekrok itu harus diadu. Nah, kita berharap tradisi itu muncul kembali. Saya mau cerita tapi tanda-tanda tua ini. Soalnya tadi malam saya barusan kumpul dengan teman-teman aktivis UGM yang tinggal di Jakarta. Lalu kita kumpul, ada mayoritas aktivis pers mahasiswa, lalu ada aktivis-aktivis non pers, kumpul buka bersama. Lalu ada salah satu sahabat, Andi Arief namanya, Bung Andi Arief, itu cerita, saya juga jadi ingat tadi malam bahwa pada masa itu ada perdebatan kuat di mahasiswa Gajah Mada antara menerima konsep senat mahasiswa atau menolak. Saya waktu itu termasuk bagian yang memilih menerima dan menggunakan senat mahasiswa sebagai wahana perjuangan mengkritisi Orde Baru. Sebagian berargumen jangan diterima karena itu produk Orde Baru. Kita berdebat, berbeda pendapat. Lalu di kampus di Gelanggang, nah saya baru diingatkan tadi malam, dibuat debat dan dihadiri ratusan mahasiswa yang pro dan yang kon. Dan setiap kali yang saya bicara disorakin yang dukung dan dihuin yang berbeda. Sebaliknya ketika lawan namanya Edi waktu itu dari Fakultas Filsafat, dan ramai. Di ruang itu kita berdebat, di ruang itu kita berbeda pandangan, di ruang itu keras perdebatannya. Yang mendukung juga mengungkapkan dukungan dengan terbuka. Tapi setelah selesai berdebat, kita salaman dan tetap bersahabat, tetap berteman. Tapi tradisi itu, teman-teman, membuat siapa yang paling mendengar, yang paling mendapat manfaat, kita semua, termasuk yang ditanya. Nah, ini yang saya rasakan harus dikembalikan dalam kehidupan kita. Karena itu artinya kita memberikan hak kepada semua untuk membaca. Tadi yang saya sebut ekro. Nah, di bagian akhir ini, sebelum nanti kita ngobrol dan dialog, saya ini di Fakultas Biologi ini. Fakultas saya ekonomi. Jadi saya masuk ke fakultas yang salah hari ini. Ada yang ekonomi nggak di sini? Alhamdulillah. 2 ya, lumayan. Ya, jadi nggak sendirian saya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, kita berada di masjid namanya aja Al Hayat. Ini salah satu bagian penting adalah membaca ayat, membaca alam. Dan kalau kita bicara ilmu hayat, kita sekarang menyaksikan bagaimana alam kita mengalami kerusakan yang luar biasa, dahsyat betul. Tadi kenapa saya tanya ekonomi dan saya fakultas ekonomi? Karena di ekonomi itu akar katanya oikos nomos. Di sini akar katanya oikos logos. Ekologi dan ekonomi. Oikos nomos, oikos logos. Akar katanya sama, tapi nggak akur. Yang ekonomi merusak ekologis, betul nggak? Yang ekologis menghambat ekonomi. Ini tidak akur nih. Selama beberapa abad tidak akur. Baru 3-4 dekade ini ada usaha serius untuk mempersatukan dua ini supaya ekonomi dan ekologi mau berjalan seiring. Karena musuhan lama sekali nih.
Mungkin gedung fakultasnya harus dijejerkan antara ekonomi dan ini namanya biologi, tapi ekologi. Nah, kita menyadari ini sebagai amanah yang harus kita sama-sama jaga untuk anak cucu kita. Baca kondisinya, hujan yang terjadi hari-hari ini di beberapa tahun belakangan ini tidak bisa lagi ditemukan polanya. Tidak bisa lagi ditemukan polanya. Di saat musim panas hujan lebat sampai banjir, di saat musim hujan kering kerontang yang amat panjang. Betul nggak teman-teman? Di daerah yang sedang amat dingin muncul panas, di daerah yang biasanya gurun Sahara muncul hujan. Mekah sampai banjir. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat ya bagaimana pertemuan Anies dengan AHY beberapa waktu yang lalu ya, dan ini sangat-sangat viral sekali waktu itu teman-teman. Pertemuan Anies dan AHY ini ya, bahkan SBY ya, ini adalah sebenarnya inisiatif dari Anies sendiri. Walaupun Anies itu bisa dikatakan tidak diundang ya, namun bagaimana niat baiknya untuk bersilaturahmi, tentu ini nggak perlu pakai undangan ya. Bayangkan saja bagaimana Anies Baswedan kemudian mengerti bahwa di waktu yang lalu bagaimana perselisihan ini terjadi lantaran Anies dan AHY tidak menjadi duet pada saat itu teman-teman ya, karena peta politik yang betul-betul panas pada saat itu, dan kemudian situasi itu memberikan sebuah hubungan yang tidak baik ya. Nah, namun di momen inilah kenapa Anies Baswedan ingin merajut kembali tali silaturahmi yang sempat retak ya kan, dan Anies ingin kembali membuatnya menjadi baik. Anies ingin kembali membuatnya menjadi indah ya kan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi perselisihan teman-teman. Dan ini artinya bahwa kedewasaan berpolitik Anies ya, untuk datang dengan kerendahan hati, dengan sikap yang humble ke sana ya, ini membuat pelajaran yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah sambutan dari AHY dan SBY begitu hangat. Sambutan yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Dan menjadi sebuah pemandangan yang indah, ya kan? Dan disinilah dibaca, ya, analisisnya bisa kita tarik bahwa Anies ya mencoba membangun kepercayaan publik melalui hubungannya dengan AHY teman-teman, bahwa baik-baik saja. Dan yang menarik adalah ketika banyak sekali haters, banyak sekali para pembenci, para termul yang tidak senang dengan hubungan baik ini berlangsung ya. Mereka kemudian menggiring opini bahwa Anies seperti jelangkung, tidak datang, tidak diundang lah dan sebagainya teman. Namun Anies mengajarkan tentang kedewasaan berpolitik sebenarnya. Bagaimana menurut kalian?